Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Novia dari Konsentrasi MSDM A2. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Kaizen untuk perusahaan. Kaizen adalah filosofi bisnis yang dikembangkan di Jepang sekitar tahun 1950-an. Filosofi asal Jepang ini tidak asing lagi bagi perusahaan yang menerapkan filosofi Kaizen. Kaizen diambil dari bahasa Jepang yang artinya perbaikan dan juga dibagi menjadi dua suku kata, yaitu kai yang artinya berubah dan zen yang artinya baik. Jadi dapat diartikan menjadi berubah yang menjadi lebih baik. Di dalam perusahaan, Kaizen merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan ke arah yang lebih baik terhadap proses produksi, kualitas produksi, pengurangan biaya operasional, mengurangi pemborosan, sampai peningkatan keamanan kerja. Kaizen ini adalah salah satu strategi dalam menerapkan line manufacturing pada sebuah perusahaan. Dalam konsep Kaizen ini terdapat 3 pilar, diantaranya yang pertama housekeeping, yang kedua eliminasi waste, yang ketiga standarisasi dalam penerapan proses. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai housekeeping atau pembenahan. Organisasi merupakan sebuah tempat di mana seluruh proses berawal, maka dari itu haruslah diciptakan lingkungan kerja yang tertib. Dalam ketertiban lingkungan kerja ini menerapkan sebuah metode yang disingkat menjadi 5R. Di antaranya terdapat ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang kedua terdapat eliminasi waste atau menghilangkan pemborosan. Di dalam eliminasi waste terdapat 8 waste, di antaranya defects atau kecacatan, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, dan yang terakhir excessive processing. Selanjutnya yaitu pilar terakhir, standarisasi dalam penerapan proses. Terdiri dari plan, do, check, dan act atau disingkat dengan PDCA. Dalam metode ini digunakan agar evaluasi proses bisa dilakukan lebih sistematis, terukur, dan lebih mudah dalam memonitoring. Selanjutnya terdapat dua bentuk penerapan dalam filosofi Kaizen. Di antaranya, yang pertama perencanaan. Sebagai perencanaan, Kaizen membuat rancangan yang berfokus pada peningkatan area tertentu di dalam perusahaan tersebut. Rancangan melibatkan seluruh elemen perusahaan dari berbagai tingkatan. Yang kedua, filosofi perusahaan. Kaizen dapat diterapkan sebagai budaya perusahaan. Kaizen sendiri berfokus untuk membangun budaya di mana semua karyawan secara aktif terlibat dalam perkembangan perusahaan tersebut. Lalu, kenapa sih Kaizen ini perlu diterapkan di dalam perusahaan? Alasannya karena Kaizen dapat mengembangkan kondisi di mana semua karyawan dapat terlibat. Ketika diterapkan dengan sukses dan jelas, Kaizen memenuhi 3 kebutuhan esensial karyawan. Yang pertama, perasaan terhubung dengan tujuan organisasi yang lebih besar, dengan pekerjaan dan rekan kerjanya. Yang kedua, kesempatan untuk berpikir dan memecahkan masalah yang ada dengan solusi yang kreatif namun praktis. Dan yang terakhir, rasa memiliki dan kesadaran selama proses berlangsung. Di dalam perusahaan yang menerapkan metode Kaizen ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, productivity atau meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang kelima, meningkatkan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan moral karyawan. Berikut beberapa contoh perusahaan yang menerapkan Kaizen, di antaranya. Yang pertama, Toyota. Pabrik otomotif asal Jepang ini adalah salah satu perusahaan yang paling terkenal yang menggunakan metode Kaizen. Bisa dibilang Toyota yang membuat metode ini terkenal dan digunakan oleh beberapa perusahaan lainnya. Toyota atau lebih dikenal dengan Toyota Way ini dibentuk dengan 2 pilar. Di antaranya pilar yang pertama yaitu meningkatkan berkelanjutan, yang memiliki keinginan untuk terus menciptakan ide-ide dan upaya yang terbaik untuk menghasilkan good product dan service quality.
Di dalamnya terdapat 3 nilai, yaitu yang pertama challenge atau tantangan, yang kedua kaizen atau perbaikan secara terus-menerus, dan yang ketiga genshi genbutsu, yaitu melihat realita untuk memahami situasi dengan benar. Pilar yang kedua yaitu respect for people, yaitu memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Selanjutnya, perusahaan Nestle. Nestle merupakan industri makanan yang menerapkan metode Kaizen. Dalam metode Kaizen, Nestle menggunakan aspek line production dan mereka telah membuat perbaikan besar dengan memangkas waste, yaitu mengurangi waktu dan bahan baku yang terbuang. Selanjutnya, perusahaan Bungasari Flour Mills Indonesia. Bungasari memiliki visi untuk menjadikan perusahaan penggilingan tepung terbaik di Indonesia. Didirikan pada tahun 2012, perusahaan ini memiliki keyakinan bahwa dengan pengetahuan, kemampuan, dan komitmen mereka akan dapat mengurangi kesenjangan dalam industri penggilingan tepung. Untuk mewujudkan visinya, Bungasari menggunakan filosofi Kaizen dan Continuous Improvement sebagai karakteristik dasar yang ditanamkan dalam diri setiap karyawan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Kaizen, perusahaan mendorong semua karyawan untuk selalu mencari dan melakukan perbaikan. Tak hanya itu, karyawan juga didorong untuk menemukan peluang yang akan membuat perusahaan lebih baik. Sekian pemaparan materi mengenai Kaizen untuk perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.